Kontrak dari Badan Pengembangan dan Pembangunan. Izin teman-teman yang bocor mikrofonnya dicek kembali ya, di-off-kan dulu. Penghargaan, diantaranya penghargaan 14 buku terpuji Yayasan Hari Puisi Indonesia 2018, nominator Krakator Award 2019, anugerah 5 buku puisi terbaik Yayasan Hari Puisi Indonesia 2019. Tentu Teh Rini tidak kita Teh Rini juga karya-karyanya, dan saya sudah bertemu Teh Rini beberapa kali. Terakhir di Banjarbaru Rainy Day 2019 di Banjarbaru ya, Teh Rini ingat ya? Saya kebetulan terpilih 3 terbaik puisi di sana dan kita bertemu dengan Teh Rini. Teh Rini, kelas kita ini adalah kelas free, tidak berbayar. Binaan saya dan teman-teman, ada sekitar 15 tim kreatif dalam kelas menulis elipsis ini. Sejak pandemi 2020, kita buka kelas menulis daring sebagai upaya untuk memberikan pendampingan pembinaan kepada calon-calon penulis Indonesia. Dan alhamdulillah sebagian besar mereka sudah menulis di berbagai media maupun sudah menerbitkan banyak buku juga dari proses 2 tahun, genap 4 Maret ini 2 tahun kelas menulis daring. Dan instruktur tamu kita setiap pekan kita undang beragam, ada editor, redaktur, penulis, dosen sastra, dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah bertemu dengan Teh Rini pada kelas ke-120. Materinya nanti disampaikan santai saja, Teh Rini, tentang proses kreatif Teh Rini, juga kiat-kiat menulis yang sudah disampaikan ke Kak Ayu sebelumnya. Wah, mohon maaf, tiba-tiba mati lampu di tempat saya. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar ya teman-teman. Jadi sekitar 30 menit Teh Rini menyampaikan materi proses kreatif dan menulis kreatif. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Teh Rini dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Elipsis yang sudah mengundang saya. Pada teman-teman juga yang sudah hadir, saya salut loh nih, karena di tengah masa pandemi ada kegiatan yang luar biasa bagus, positif, menyemangati dan terus berkarya gitu. Saya angkat topi untuk itu. Terima kasih sahabat saya Subhan yang sudah mengundang saya. Baik, dalam proses kreatif menulis, saya pikir setiap orang punya prosesnya yang berbeda-beda. Tapi saya mungkin lebih kepada bagaimana saya berbagi pengalaman, bagaimana saya menulis gitu ya. Tapi yang nomor satu, sebelum saya bicara tentang bagaimana langkah-langkah saya atau peta-peta saya menulis, nomor satu adalah banyak membaca. Karena itu rahasia utamanya adalah membaca. Ketika kita tidak banyak membaca, maka kosakata kita terbatas, kemudian isi tulisan kita juga terbatas, ide kreatif yang akan dimunculkan juga terbatas, gitu ya. Jadi pengaruh membaca itu sangat sangat besar, dan saya melakukan itu untuk tulisan-tulisan saya. Sastra sendiri fungsinya kan adalah sebagai penyeimbang di tengah zaman yang begitu pragmatis saat ini, begitu cepat, apa-apa semua cepat, instan, dan sebagainya. Maka sastra hadir sebagai penyeimbang, bagaimana kita berproses, sabar dalam menulis, dalam berkarya, dalam membaca, dan sebagainya. Saya pikir ini adalah baik. Kalau teman-teman semua ingin mencoba untuk berkarya, ya maka setelah kita membaca tadi, hal yang kedua adalah sabar. Karena berproses itu memang butuh waktu dan butuh sabar. Gitu ya. Artinya saya menemukan pola saya menulis aja, saya baru mungkin 10 tahun kemudian saya baru menemukan, oh ini ternyata saya menemukan ini, pola ini. Gitu ya. Jadi kesabaran itu setelah membaca, kesabaran nomor 2. Dan saya rasa tidak ada proses yang baik dengan instan. Gitu ya. Jadi jika teman-teman mau bersabar, saya yakin bisa
itu menemukan bagaimana polanya, bagaimana menemukan greget-greget dalam menulis gitu ya. Saya menamakan saya bicara soal itu penting sebelum kita bicara bagaimana saya berproses. Kalau itu teman-teman sudah yakin, oke, mari kita berkarya. Nah, maka saya mulai bicara bagaimana saya berproses. Ini ada ini ya, suaranya jelas nggak kira-kira teman-teman? Iya, jelas Teteh. Sepertinya ya. Atau barangkali tidak memakai headsetnya di Jelas. Jelas ya? Ini ada suara-suara yang belum di Ya, teman-teman unmute yang teman-teman yang bocor mikrofonnya mohon di-off-kan ya. Dipersilakan Teteh. Baik, silakan. Pertama, hal yang paling penting sebelum kita berkarya, hal yang pertama, paling penting buat saya adalah ide. Karena buat saya ide adalah jiwa dari karya itu sendiri. Ide, kemudian dari ide itu saya menganalisa ide, apakah ide yang saya dapatkan ini sudah pernah ditulis oleh orang lain. Itu identifikasi ide, kemudian saya menganalisa ide itu sendiri. Setelah itu, yang paling penting juga tadi buat saya semua proses penting ya, makanya saya bicara bahwa paling penting gitu. Karena saya memilih jalurnya sejarah, budaya, tradisi dan sebagainya, maka saya memang membutuhkan riset. Kenapa sih riset gitu ya? Kenapa sih harus riset? Hal yang paling sederhana begini barangkali. Ketika teman-teman menulis tentang cinta, entah itu puisi, cerpen atau novel, maka kita juga pernah merasakan apa itu jatuh cinta, putus cinta, galau dan sebagainya. Maka itu adalah riset berdasarkan pengalaman. Ketika orang bicara menulis tentang cinta, orang tidak pernah jatuh cinta, maka tulisan menjadi hambar, gitu ya. Tapi ketika kita pernah menulis, pernah jatuh cinta atau pernah putus cinta dan sebagainya, maka isi tulisan tentang cinta itu adalah menjadi lebih matang, gitu ya. Jadi lebih ada rasa, gitu ya. Maka itu yang saya lakukan, saya riset. Riset itu bisa bermacam-macam ya, berdasarkan misalnya turun lapangan, wawancara, atau berdasarkan studi pustaka. Saya butuh data buku-buku literatur untuk mendukung isi tulisan saya. Saya melakukan itu karena saya memang memilih menulis dengan genre sejarah dan budaya. Tapi nggak mesti harus dari sejarah dan budaya saya melakukan riset, karena saya juga menulis novel berdasarkan riset, novel dengan genre psikologi, bagaimana seseorang menghadapi traumatik kemudian menjadi apa. Nah, itu juga saya mengadakan riset untuk itu. Juga dalam cerpen-cerpen saya. Kemudian riset itu apa sih fungsinya riset gitu ya? Fungsi riset itu hindari kesalahan yang fatal, karena saya menulis tentang sejarah atau berdasarkan misalnya saya menulis novel tentang Layung. Layung itu adalah seorang perempuan yang mengalami traumatik masa kecil, maka saya hati-hati sekali menulis tentang itu. Bagaimana seseorang mempunyai traumatik pada masa kecil, kemudian setelah besar dia menjadi apa dan sebagainya gitu. Saya hati-hati sekali karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sekedar imajinasi, tapi kalau cerita fiktif ya, fiktif, imajinasi jalan semuanya. Tapi saya juga harus punya data bagaimana seseorang mengalami traumatik. Ya. Itu di novel saya. Kemudian di buku kumpulan puisi saya tentang Kidung Cisadane, saya menulis tentang sejarah dan budaya Tangerang, bagaimana kejadian sejak abad 17, kemudian berdirinya Tangerang, berdirinya abad 17-16, berdiri kelenteng-kelenteng, berdiri masjid dan sebagainya. Saya butuh data itu. Dan itu akan memperkuat puisi saya. Karena saya pikir tanpa riset yang cukup, maka karya yang kita angkat akan menjadi lebih kering. Saya berpatokan pada itu. Kemudian riset itu terjun ke lapangan. Kalau saya melakukan terjun lapangan, saya mengadakan wawancara, kemudian saya studi pustaka juga. Kemudian setelah itu selesai, ide udah matang, ide udah dianalisa, diidentifikasi, kemudian udah riset. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah saya
melakukan sketching atau membuat plot-plot, entah itu cerpen, puisi atau novel yang saya tulis, saya membuat plot-plot. Urutannya apa yang mau saya tulis. Misalnya kalau di buku puisi saya pertama menulis tentang kejadian 1740 ketika Tionghoa diusir dibantai di Jakarta, kemudian lari ke Tangerang dan sebagainya. Itu saya cerita dulu. Kemudian itu plotnya saya tulis. Habis ini nulis ini, habis ini nulis ini, habis ini nulis ini, dan ini sebagainya. Kemudian setelah itu baru eksekusi. Eksekusi sangat relatif berapa lama teman-teman bisa menulis. Tapi saya melakukan proses dari mulai ide, pematangan ide, analisa, kemudian riset, sketching, sampai saya menulis, saya butuh waktu lama. Mungkin menulisnya bisa sebulan, 2 bulan, atau seminggu, 2 minggu mungkin ya. Tapi proses yang lamanya itu sebelum itu gitu ya. Saya melakukan itu, maka tadi di kata pembuka saya mengatakan bahwa ketika kita berkarya maka kita butuh sabar. Karena saya melakukannya dengan sabar, dengan cinta gitu ya. Eksekusi bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, 2 bulan, maka proses penulisnya itu akan lebih cepat kalau ketika kita mempunyai kosakata yang banyak. Kosakata yang banyak, kita banyak membaca dan sebagainya. Saya pikir langkah-langkah yang utamanya itu ya, Tuhan, saya melakukan itu. Barangkali nanti bisa berkembang ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih saya menulis sejarah dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas, imajinasi itu pegang peran utama dalam karya sastra, ya. Ada imajinasi secara fiktif dan sebagainya. Tapi memang saya, ya itu tadi, misalnya kalau kita menulis tentang apa ya tadi, seorang perempuan yang mengalami traumatik masa kecil, maka saya butuh riset untuk bagaimana orang mengalami traumatik masa kecil itu. Itu seperti itu. Barangkali cukup sampai sini dulu, nanti barangkali bisa berkembang setelah ada pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk pengantar materinya, yang dulu tadi. Pertanyaan ya, ke waktu kita tadi menarik proses 15 menit. hari ini menyampaikan. Udah selesai, ini udah Bang Subhan lagi. Kira iya. Sebentar. Itu ada yang bicara itu, Doni Rahmat Putra, di-unmute. Tolong di-unmute teman-teman yang masih bocor ya, biar tersampaikan dengan baik apa yang disampaikan oleh instruktur tamu maupun moderator dan teman-teman nantinya. Saya ulangi ya teman-teman, dari tadi bahwa dalam berkarya Teh Rini menyampaikan beberapa poin penting yang saya kira ini bisa menjadi modal bagi setiap penulis pemula ya, pemula dalam tanda petik ya. Tadi bagaimana beliau mencari ide, memungut ide, kemudian yang tak kalah penting adalah melakukan riset. Nah, riset ini juga nanti teman-teman bisa menanyakan bagaimana metode riset dilakukan oleh Teh Rini ya, sehingga menghasilkan beberapa karya yang tadi sudah disebutkan dalam pembuka. Kemudian yang ketiga, beliau juga membuat plot-plot sehingga plot-plot itu bisa dikembangkan ke bagian-bagian tertentu untuk memperkuat tulisan beliau, dan yang paling penting juga dalam proses kreatif membaca. Nah, membaca tentu membaca apa saja ya, dan bagaimana beliau mengembangkan imajinasi. Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya untuk malam ini, dan teman-teman silakan ajukan pertanyaan, lambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar, ditujukan langsung kepada Teh Rini dan nanti Teh Rini akan menjawabnya. Baik, sesi tanya jawab kita buka ya. Dipersilakan teman-teman kelas menulis daring, dan sebelumnya saya mohon maaf dulu, Teh Rini, kami atas nama kelas menulis daring mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya keramatullah adik Teh Rini ya. Saya mendengar kabar itu, mudah-mudahan husnul khotimah, diterima ibadah dan keluarga diberikan kesabaran. Amin. Baik, Kak Masya Firdaus di Jakarta, dipersilakan
aktifkan mikrofon dan videonya, Kak Masya. Assalamualaikum Teh Rini. Saya Waalaikumsalam. Masya Firdaus dari Jakarta. Berbicara tentang apa tadi ulasan trauma masa kecil gitu. Jadi kan saya nulis novel judulnya Anak Langit itu. Jadi kebencian saya selama kebencian masa kecil, masa remaja gitu. Terus ya mungkin masa pendewasaan ya itu deh tobat gitu. Itu apakah namanya suatu trauma juga ya? Baik. Oh, oke. Langsung Masya. jawab atau gimana nih? Langsung jawab ya? Silakan Kak Terini, langsung jawab saja. Biasanya kalau traumatik masa kecil itu akan berdampak di ketika dewasanya. Misalnya nih ya, yang di novel Layung, saya menulis tentang traumatik masa kecil ketika seorang anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Dia beberapa kali mengalami kekerasan seksual dari orang-orang terdekatnya, dan ini terjadi pada saat ini sekarang. Kemudian ketika dewasa dia memilih mencari kebahagiaannya melalui kebencian dan ketakutan pada laki-laki, maka dia memilih mencari kebahagiaannya melalui genre, jadi memilih jadi LGBT. Dia mencari sama. Nggak cepet sih, kan sepi dia. Mut jangan kau matikan lah. Teman-teman yang masih bocor mikrofonnya, dicek ya, di off kan, di unmute kan. Dipersilakan Terini. Ya, jadi traumatik masa kecil adalah kejadian masa kecil yang begitu berdampak pada ketika dia pada masa dia dewasa gitu. Layung yang saya tulis adalah ketika seorang anak perempuan mengalami kekerasan seksual, kemudian ketika besar dia memutuskan untuk menjadi seorang lesbian. Dan itu luar biasa perjuangannya bagaimana dia, karena dia benci sekali pada laki-laki, kemudian dia memilih hidup bersama perempuan bule gitu ya. Karena saya juga menulis latarnya di Belgia waktu itu, karena kalau di Indonesia saya agak sedikit riskan gitu menulis tentang LGBT ya. Maka saya menulis latar tempatnya adalah Belgia, dan apa yang terjadi, saya harus banyak tahu tentang Belgia. Saya banyak membaca tentang Belgia, bagaimana keadaan kondisi Belgia gitu ya. Itu yang saya lakukan. Artinya nggak cuma berhenti pada bahwa saya harus mempelajari bagaimana peristiwa traumatik, tapi juga saya mempelajari latar tempat di mana kejadian itu terjadi. Gitu. Begitu Mbak Masya. Kira-kira cukup? Enggak, maksudnya itu kekerasannya bukan seksual, tentang kegalakan orang tua, kekerasan orang tua gitu. Maksudnya itu termasuk trauma enggak ya? Ya, maksudnya kalau traumatik itu berdampak pada ketika dia dewasa. Misalnya dia menjadi benci pada semua orang, dia menjadi pemalu, atau dia misalnya menjadi pemarah, misalnya. Itu yang terjadi. Maksudnya traumatik itu berdampak pada ketika itu yang saya tulis begitu, kebencian sama orang sama gitu. Itu termasuk trauma berarti ya. Tapi walaupun bukan seksual gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak Masya di Jakarta ya. Jadi traumatik masa kecil baik secara psikologis maupun dengan orang tua juga, saya kira jadikan tulisan sampaikan hari ini. Kan intinya dipungut Kak Masya belakang ya, banyak sekali ide-ide masa kecil yang bisa dituliskan saya kira. Selanjutnya dari Jakarta kita ke Mojokerto, ada Kak Fatati. Dipersilakan Kak Fatati. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Senang sekali bisa ketemu penyair hebat ini. Kebetulan saya sedang minat menulis puisi ya, baru belajar. Ada beberapa unsur yang baru saya ketahui dari sebuah puisi, mau tanya ini. Antara lain ada diksi, ada imaji, ada majas, rima, tipografi dan sebagainya. Nah, penulis puisi ini apakah harus memenuhi semua unsur untuk menghasilkan suatu karya yang katakanlah mendekati ideal untuk disebut sebagai sebuah puisi? Dan bagaimana jika hanya menonjol pada satu unsur saja, misalkan karena dia kan hanya mencurahkan perasaan dan belajar
menuangkannya itu dalam kalimat-kalimat dengan kosakata sastra, dan bagi saya yang masih minim sekali kosakata sastra, saya hanya bermain-main dengan kata-kata sederhana dan karena masih belajar ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis untuk menuju idealisnya sebuah puisi selain pesan itu sampai pada pembaca, menyentuh hati pembaca? Sarannya bagaimana? Karena banyak sekali unsur yang ada dalam sebuah puisi. Misalkan saya kurang piawai ya untuk membuat rima yang teratur kayak puisi klasik lama itu ya, yang mestinya tidak boleh ditinggalkan oleh penulis-penulis sekarang yang kontemporer yang bebas gitu ya. Karena ada yang ngasih tahu bahwa seharusnya penulis pemula tidak hanya memuja kebebasan dalam menuangkan kreativitasnya dalam bentuk puisi. Perlu untuk sekali-kali lah terikat dengan aturan puisi lama untuk untuk nilainya sebuah puisi itu. Nah, yang saya tanyakan kembali lagi, apa yang harus dilakukan oleh penulis pemula terutama ya untuk mencapai satu idealisme sebuah puisi gitu. Terima kasih. Baik. Ya, dipersilakan Teteh. Langsung ya. Silakan. Iya. Baik Mbak Fatati, untuk menuju sebuah puisi yang idealis tentu butuh proses, Mbak. Iya. Enggak ketika instan ya. Sekali, 2 kali gitu ya, itu menjadi ideal, menjadi bagus gitu. Itu butuh proses. Ketika sama dengan ketika Mbak Fatati nanti akan mengenal diksi itu apa. Itu secara teori Mbak Fatati tahu, kemudian rima, irama dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau menurut saya berproseslah, menulislah, karena sebenarnya paling penting dalam puisi adalah kedalaman makna. Nah, makanya saya tadi bilang penting, ketika kita menulis nggak asal nulis, tapi kita punya ide kreatifnya apa sih, kita mau tulis apa sih gitu ya. Oh iya. Walaupun cuma misalnya idenya tentang cinta juga banyak atau cinta dalam universal kan banyak ya Mbak. Jadi maksud saya menulis itu memang harus punya peta gitu, harus punya apa sih yang mau kita tulis, itu pertama. Dan nomor 2 ya berproses Mbak. Nanti Mbak akan menemukan gitu. Karena ketika kita bicara pemula langsung tiba-tiba menjadi bagus, itu juga menjadi satu keanehan nanti orang malah loh, proses aja dulu. Menulis aja dulu, kemudian ambil makna yang dalam dari apa yang mau kita sampaikan. Misalnya ngambil tentang kerusakan alam gitu ya. Iya. Banyak saya menemukan, kebetulan saya mentor di Perluas, saya banyak menemukan teman-teman belajar menulis tentang bagaimana dia menangis hutannya hilang, hutannya hancur misalnya gitu ya. Tapi dia nggak pernah ke hutan. Jadi itu harus tahu juga, banyak membaca apa yang terjadi dengan kerusakan alam di Indonesia saat ini. Itu juga harus banyak belajar. Jadi makanya utamanya berproses dan banyak membaca, Mbak. Membaca juga puisi karya penyair-penyair lain gitu. Misalnya penyair-penyair Sumatera Barat kayak Mang Subhan tuh, wow, keren tuh puisi-puisinya gitu ya. Banyaklah baca. Harus mau membaca karya-karya penyair-penyair yang sudah duluan menulis gitu, Mbak. Itu penting sekali buat masukan. Nggak cuma sekedar kata-kata indah dan nyomot dari sini jadi satu jadi puisi. Nggak begitu gitu. Tapi ada pesan yang ingin disampaikan apa sih sebenarnya. Begitu Mbak Fatati, kira-kira cukup? Iya, terima kasih sarannya. Terima kasih Kak Fatati, Teh Rini. Kita ke Palembang. Di Palembang ada Bang Johnson Effendi. Dipersilakan Bang Johnson. Ya, halo Bang Johnson, masih monitor? Mikrofonnya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Johnson Effendi. Ya, silakan Bang. Saya kenalkan nama saya Johnson Effendi. Oke, Johnson sepertinya terganggu ya. Halo Bang Johnson, sepertinya sinyalnya terganggu. Nanti dicoba lagi ya. Hari ini sudah kenal saya. Apa kabar Teh? Enggak sehat selalu ya Teh? Alhamdulillah baik. Ya. Terimanya ya, Bang. Halo? Ya, Bang Johnson. Ya.
Suaranya putus-putus, Bang. Sekarang nggak pakai headset nih, gimana suaranya? Oke, lanjut, Bang, lanjut. Pertanyaan saya simpel aja tentang kriteria untuk sebuah event. Halo, Bang Johnson. Putus-putus. Menulis Baik, Johnson, dilanjut kembali karena putus-putus. Itu kriteria yang dipakai itu kira puisi yang terbaik dan dia berhak untuk mendapat. Gimana? Kriteria event sebuah penulisan puisi, sebuah puisi sehingga dia berhak untuk mendapat penilaian menjadi puisi yang terbaik gitu loh. Baik, baik. Apakah dia perlu, apalagi event puisi, buku puisi ya, kayak Hari Puisi Indonesia, buku puisi begitu banyak, apakah semua buku itu dibaca atau ada kriteria tertentu saja yang dipakai sehingga bisa disimpulkan ini buku terbaik, ini kurang baik atau gimana gitu. Itu kira-kira itu pertanyaannya kalau bisa tertangkap. Baik, terima kasih Bang Johnson Effendi. Tadi terputus-putus, tapi saya kira bisa disimpulkan pertanyaannya. Bagaimana sebuah kriteria sebuah puisi dapat nilai sebagai sebuah puisi yang terbaik ya, terbaik. Apalagi dalam perlombaan-lombaan atau sayembara, Teh Rini. Silakan. Tentu di setiap tentu setiap event, setiap ajang lomba-lomba itu juri-juri sudah punya kriteria khusus, punya kriteria tersendiri gitu. Perkara bahwa itu dibaca semua atau tidak, tentu juri punya tanggung jawab moral kepada apa yang dinilainya gitu. Saya rasa itu ya paling penting ya, karena buat saya lomba itu menjadi nomor 2, nomor 1 kita berkarya dulu, berkarya terus tanpa berhenti, karena kalau kita bicara lomba kemudian kita mau menang lomba, nah nanti kita akan terpaku pada karya yang kaku gitu loh, kita nggak berkarya gitu loh. Karena setiap event pasti punya patokannya sendiri, artinya punya pegangan bahwa dia harus begini pasti ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara itu maka kita nggak pernah berkarya. Sebaiknya Bang Johnson berkarya terus, nulis terus, nggak berhenti karena proses lebih penting dari itu. Buat saya itu. Kira-kira jelas? Terima kasih. Baik, terima kasih Rini Intama dan Bang Johnson. Demikian ya. Berproses saja dulu karena setiap perlombaan sayembara pasti punya kriteria tersendiri ya dewan jurinya. Jadi ya saja banyak membaca karya-karya yang sudah teruji sebelumnya, banyak sekali saya kira. Oke, Bang Johnson ya. Nanti kalau kurang dicatat saja karena sinyal Bang Johnson sepertinya kurang baik di sana. Sedang hujan barangkali atau gangguan sinyal ya. Ditulis saja di. Iya, di sini hujan lebat. Oh iya. Nanti Bang Johnson. Hujan lebat di sini. Terima kasih Teh. Ya, Bang Sultan juga terima kasih. Ya, sama-sama Bang Johnson Effendi atau yang dikenal dengan Abinya Umar, dan Bang Johnson sedang menyiapkan sebuah buku puisi ya, kumpulan puisi Ya Allah Habibah judulnya kalau tidak salah. Baik, dari Palembang kita ke Malang. Ini pesertanya Indonesia nih Teteh. Malang ada Kak Riami. Dipersilakan Kak Riami, diaktifkan mikrofon dan videonya. Halo. Selamat, halo. Ya, bisa silakan. Didengar Kak Subuhan suara saya? Baik, bisa, cukup. Kak. Silakan. Selamat malam Kak Rini. Selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan. Satu hal yang ingin saya tanyakan ini mengenai menulis novel ya Kak. Kalau saya ikuti kan Kak Rini pernah menulis Layung itu tentang traumatis ya. Nah, saya ingin, karena ini sebenarnya permintaan sahabat saya Kak, tapi sampai detik ini saya masih punya sketsanya saja.
saya belum bisa memulai supaya kalimat saya di awal itu benar-benar bisa diikuti. Ya, itu kisah tentang anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, mohon maaf, karena latar belakang di dalam kandungan itu sudah bermasalah, sehingga anak tersebut kalau dulu itu sekarang ini usianya sudah SMA lah ya, tetapi perilakunya masih seperti bayi. Jadi apa-apapun itu masih kebutuhan orang tua lah yang support gitu. Nah, dari sisi sudut pandang Kak Rini ingin saya tanyakan, apakah nanti itu lebih enak dari sudut pandang ibunya atau dari sudut pandang anak itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebuah cerpen itu harus dimulai dari masa kecil hingga dewasa? Ataukah ada trik-trik tersendiri dengan pola-pola yang bervariasi yang sehingga bisa lebih menarik, dan nanti saya memulainya itu dari mana? Terima kasih Kak Peti. Maaf Kak Rini. Maaf. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang. Saya kira pertanyaan cukup jelas ya, Teh Rini. Jelas. Baik, saya jawab ya. Ya, silakan Teh Rini. Mbak Riami, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus saya pikir ya. Kata ini melihat ini loh yang mau saya tulis sebenarnya saya dari sudut pandang mana sih gitu. Kalau kita bicara dari sudut pandang seorang ibu, maka dia cuma satu, kasih sayang dan cinta. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang anak, itu menjadi lebih luas. Bagaimana kita membaca pola pikirnya dia, bagaimana kita membaca perasaannya dia, gitu ya. Saya pikir itu lebih menarik dari sudut pandang anak, gitu ya. Kemudian alur cerita atau plot cerita itu bisa macam-macam, bisa alur yang maju atau kita flashback. Misalnya anak sudah besar, terus dia bertanya kenapa sih kok saya begini ibu dan sebagainya, misalnya itu kita bisa mulai dari flashback, kita mundur ke belakang bisa juga, itu menarik. Saya pikir begitu Mbak Riami. Kalau menulis mungkin kita mulai menggunakan apa? Kalau novel ya, saya biasa menggunakan flowchart, kita harus semacam urutan-urutan apa yang mau saya tulis, atau tadi plotnya apa, plot pertama, plot kedua, plot ketiga itu harus mulai ditulis. Karena kalau nggak mulai ditulis kita nggak nulis gitu nanti. Jadi plotnya itu, sketching itu harus ditulis. Kemudian bagaimana? Mungkin Mbak Riami juga butuh riset, datang ke tempat-tempat anak-anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana mereka berperilaku. Nggak cuma sekedar bahwa kita melihat dari satu anak, gitu ya. Itu perlu. Kemudian Mbak Riami juga butuh data, membaca buku tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu penting. Jadi kita nggak bicara atas dasar pikiran kita, perasaan, harus ada data-data juga mendukung, karena ini ada sesuatu yang spesial ya tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang lebih menarik kalau buat saya dari kacamata atau sudut pandang soal anak yang berkebutuhan khususnya. Karena kalau kita bicara seorang ibu, kacamata ibu, maka dia bicara cuma cinta dan kasih sayang, gitu ya. Bagaimana dia menerima anak itu sebagai titipan Allah gitu, titipan Tuhan. Maka itu tantangannya Mbak Riami ya. Saya menantang, saya tunggu nanti bukunya kalau sudah jadi ya. Menarik Bu. Nanti Mbak Riami bisa, Semoga ya, Mbak Riami bisa mulai datang ke rumah-rumah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sekolah-sekolah luar biasa, gitu ya. Begitu saya rasa. Terima kasih Mbak Riami. Langsung silakan. Ya, baik. Terima kasih Teh Rini. Sebelumnya sepertinya Kak Latifah di Depok mikrofonnya bocor ya. Tolong di off-kan dulu. Kak Latifah SMP. Ya, tolong di off-kan mikrofonnya. Kak Riami di Malang, demikian ya penjelasan Teh Rini. Saya kira ide yang berangkat dari kondisi anak-anak itu menarik sekali, ide bisa dikembangkan. Dan buku-buku terkait tentang, apalagi buku fiksi terkait tentang kebutuhan khusus masih minim ditulis oleh penulis-penulis kita ya. Dan kalaupun itu bisa terbit, saya kira akan mengundang simpati dan empati pembaca yang luar biasa. Baik, dari Malang kita ke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Riami. Dari Malang kita ke Pekanbaru, ada Bang Sofri Ilham. Dipersilakan Bang Ilham. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Kak Rini ya. Kak Rini, saya mau bertanya mengenai tadi saya mendengarkan untuk mengisi rasa dalam sebuah karya. Ini kan saya masih pemula nih. Bagaimana Kak Rini kalau kita berkarya tapi yang kita tuangkan dalam karya tersebut bukan pengalaman kita pribadi. Bisa jadi dari curhatan teman kita atau dari lingkungan yang kita lihat gitu. Kejadian-kejadian yang kita lihat. Nah, riset-riset seperti itu bagaimana kita memunculkan rasa dalam karangan kita, dalam karya kita, agar orang yang membaca itu merasakan itu benar-benar kejadian itu bisa diresapi oleh si pembaca gitu. Memang seperti bahkan yang kita ceritakan itu seolah kita yang terjadi di dalam cerita tersebut, entah dalam bentuk novel atau dalam bentuk puisi Kak Rini. Nah, poin yang kedua, saya mau bertanya. Tadi saya lihat di sini ada yang bertanya di chat ini, di kolom komentar, ada yang bertanya pemikirannya sama dengan saya. Artinya kan ketika kita menuangkan sebuah ide, bisa jadi ide-ide yang mau kita tuangkan, kita bentuk dalam sebuah karya, ada juga hal-hal yang semacam itu dari orang lain idenya. Nah, tapi dengan sudut pandang, dengan cara pola pikir yang berbeda gitu tentunya. Mungkin itu saya lihat tadi di komentar ada Kakak Indra Intisa tadi juga kayaknya pandangannya sama dengan saya pertanyaannya. Nah, itu bagaimana, apakah ada persentasenya bahwa ini kalau kita udah tuangkan dalam karya, ternyata orang lain juga menuangkan itu dalam karya, ada contoh kemiripannya, apakah itu termasuk penjiplakan atau dan sebagainya gitu, berapa persentasenya gitu. Itu Kak Rini. Baik. Seperti apa penilaiannya gitu. Ya, Terima kasih Kak Rini. Baik, terima kasih Bang Ilham di Pekanbaru ya. Pertama soal rasa, bagaimana menghubungkannya ke dalam karya, dan yang kedua soal perbenturan ide ya. Kadang apa yang kita pikirkan juga dipikirkan oleh orang lain gitu ya. Nah, ini bagaimana, apakah nanti jatuhnya ke epigon, plagiat dan lain sebagainya, bagaimana pandangan Teh Rini? Dipersilakan Rini. Baik, terima kasih Bang Ilham. Pertama rasa, tergantung dari apa yang mau ditulis gitu ya. Arti misalnya kalau orang curhat, temannya curhat mengenai cinta, maka Bang Ilham harus jatuh cinta dulu. Atau misalnya curhat galau tentang putus cinta, tentu Bang Ilham harus juga pernah merasakan bagaimana galaunya putus cinta dan sebagainya. Saya rasa itu sangat berpengaruh pada apa yang mau ditulis. Kemudian mengolah rasa itu apa sih? Yaitu mengolah rasa itu kita seolah-olah kita merenungi, seolah-olah kita menjadi dia, itu ada prosesnya juga, proses perenungan namanya. Proses perenungan penting sekali untuk menumbuhkan rasa dalam tulisan kita. Misalnya apa sih yang Bang Ilham mau tulis? Selain curhatan teman-teman itu, misalnya tentang apa? Tentang peristiwa sosial misalnya ya. Orang Indonesia yang masih buang sampah sembarangan di sungai, misalnya gitu. Masih ada yang bocor itunya, Bu Rohmatul sama Bu Latifah ditutup. Teman-teman mohon dicek kembali ya, Bu Latifah, Kak Latifah di SMPN 10 Depok itu bocor, di off-kan ya. Teman-teman lainnya yang masih bocor mikrofonnya di off-kan saja. Yang ingin bertanya nanti boleh dibuka mikrofonnya, yang tidak bertanya di off-kan saja ya. Baik, silakan kembali Teh Rini. Ya baik. Jadi dalam menulis itu juga ada proses perenungan. Bagaimana proses perenungan itu menjadi salah satu cara kita mengolah rasa. Saya rasa itu penting sekali. Di samping kita membaca misalnya kalau gimana sih kalau kita misalnya kita bicara atau menulis tentang orang gila di jalan. Ya, kalau memang mungkin kita ngobrol sama dia, kenapa enggak gitu. Gitu ya. Jadi itu memang harus diolah gitu, rasa itu harus diolah, harus dilakukan sesuatu untuk supaya rasa itu menjadi lebih dapat gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai ide yang sama gitu ya. Tadi kan saya udah bilang bahwa misalnya
kita punya ide, kemudian kita menganalisa ide, kita mengidentifikasi ide, apakah ide itu pernah ditulis oleh orang lain, itu sebenarnya nggak masalah juga. Misalnya gini, saya menulis tentang kita nih, misalnya kita berlima ya, atau kita rame-rame datang ke sebuah pantai yang sunyi, sepi, kemudian hanya mendengar deburan ombak. Apa yang terjadi ketika kita bersepuluh orang ini menulis tentang situasi pantai? Pasti tulisannya beda-beda. Ada yang menulis dari sisi ombaknya yang berdebur, ada sisi pantainya yang landai, ada yang bercerita soal angin yang berhembus, ada yang bercerita soal keindahan alamnya dan sebagainya. Pasti masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda. Jadi saya rasa kalau mengenai ide nggak masalah juga. Misal idenya sama, sangat bergantung kepada bagaimana kita punya gaya masing-masing menulis. Jadi teman-teman nanti, terutama untuk pemula, kita nanti akan ada proses bagaimana kita menemukan gaya kita, gaya bahasa kita, itu akan ada gitu. Begitu ya, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Kak Rini. Baik, terima kasih Terini dan Bang Ilham ya. Demikian barangkali saja ide bisa terpikirkan bersama-sama. Tadi saya sepakat bahwa sudut pandang dalam penulisannya tentu bisa berbeda-beda ya. Jangan sampai sama. Kalau sama nanti ya tidak menarik karena tidak ada unsur kebaruan di situ. Jadi seorang penulis harus terus mencari kebaruan dalam tulisannya. Baik, teman-teman sekalian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lainnya ya, yang ingin bertanya, lambaikan tangan atau aktifkan video atau tulis pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum, Bang, saya nanya lagi ya. Nah, ternyata kita perluas di Jakarta ya. Ini kemarin yang tentang kan kumpulan antologi itu kan bisa jadi satu buku. Di antara kan 20 naskah itu puisi. Tapi yang 30-nya belum gitu. Andai kata saya jadiin antologi lain lagi bisa nggak ya? Bisa. Bisa aja, nggak apa-apa. Itu mungkin nanti kita bicara lain lagi, bukan di forum ini ya, lebih tepatnya gitu ya, Mbak Mas ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Masnya di Jakarta. Nanti boleh Japrian dengan Terini, apalagi satu momen ya, di mana tadi diperluas ya. Nah, nanti bisa kontak-kontak dengan Terini. Ya. Teman lain. Sepertinya mohon dibantu tim kreatif untuk melihat peserta yang bocor ya. Ini bocor lagi. Silakan tim kreatif dibantu untuk ngecek teman-teman yang bocor mikrofonnya. Saya bacakan pertanyaan dari peserta dari Ompi ya. Malam Bu Rini, perkenalkan saya Ompi. Mau tanya bagaimana cara Terini riset segala sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan pengalaman pribadinya. Sebagaimana Terini bilang sebelumnya, riset pengalaman bisa menimbulkan rasa dalam sebuah karya seperti puisi. Jika hal tersebut tidak terhubung langsung, bagaimana memasukkan rasanya dalam karya jika risetnya di luar pengalaman pribadi? Nah, ya, silakan Terini. Ya, baik. Tadi saya sudah ungkap ya bahwa riset yang saya lakukan adalah saya turun lapangan, saya wawancara, saya mempelajari proses perenungan, kemudian saya butuh data pustaka yang banyak. Saya membaca banyak buku untuk memperkuat hasil riset saya. Saya rasa itu yang paling sederhana, saya menulis. Yang paling sederhana gini deh, kalau kita bicara buku ya. Misalnya ketika kita bicara, saya menulis satu puisi dengan tema sejarah musik abad pertengahan, maka saya mencari data pustaka tentang itu, tentang sejarah musik. Itu penting sekali karena itu akan memperkuat tulisan kita dan akan mendapatkan rasa gitu. Rasa itu kan tadi saya sudah sebutkan bahwa bagaimana kita mengolah rasa. Proses perenungan mungkin salah satunya. Di samping memang riset yang saya lakukan adalah saya terjun langsung lapangan. Saya biasanya suka banget karena
Saya pikir terjun lapangan tuh saya sambil jalan-jalan. Itu yang paling penting buat saya. Bagaimana saya, misalnya saya datang ke sebuah daerah, sebuah pantai, kemudian saya nginep di situ, beberapa hari, kemudian saya wawancara, gitu. Artinya itu saya lakukan untuk mengolah rasa itu, salah satunya itu. Kemudian ya itu proses perenungan penting juga ya, Bang Subhan ya. Nah, teman-teman juga. Jadi memang menulis itu harus sabar gitu. Saya melakukan itu karena memang harus sabar. Begitu kira-kira. Terima kasih, Ompi. Baik, terima kasih Terini dan Ompi. Selanjutnya Bang Bang Ilham Maulana ya. Dipersilakan Bang Ilham Maulana, sebutkan asal kotanya juga. Halo, Bang Ilham. Silakan ajukan pertanyaannya. Diaktifkan mikrofon dan videonya. Masih monitor Bang Ilham? Ya, Halo, diaktifkan. halo. Ya. Mohon Oke. maaf, ada gangguan sedikit. Oke. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat narasumber, Bu Rini ya. Ya. Kebetulan saya juga masuk dalam forum Perwas. Kemarin kebetulan kita sudah mengirim dan menulis dan mengirim puisi. Jadi berdasarkan ilmu atau teori-teori dalam pembuatan puisi yang pernah saya terima, mungkin melalui Perwas ini, itu ada istilah kata apa yang kita pandang itu makna yang tertuang dalam sebuah puisi itu bukan makna itu gitu maksudnya, Pak. Jadi kadang-kadang mindset saya itu mohon maaf tadi saya lupa saya dari Sambas, Kalimantan Barat, Pontianak ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam sebuah puisi misalnya nanti kan maknanya kan berbentuk kalimat majas. Jadi apakah dalam sebuah puisi misalnya majasnya hanya dalam satu puisi itu mungkin hanya ada 2 larik, atau apakah harus setiap larik itu mengandung majas. Jadi itu yang kadang-kadang yang jadi mindset saya sekarang ini, kadang-kadang membuat saya agak kesulitan dalam memilih kosakata. Kebetulan yang kedua, kebetulan saya memang dalam pembuatan puisi ini sangat formula. Jadi hanya puisi-puisi yang kadang-kadang kita buat sehari-hari itu mungkin hanya puisi mengolah kata, bukan dalam bentuk puisi. Mungkin kita anggap puisi, tapi orang lain membacanya bukan sebagai sebuah puisi, hanya rangkaian kata. Ya Mbak Rini, Bu Rini, kira-kira buku yang paling cocok sebagai literasi untuk kita baca sebagai menambah kosakata, apakah antologi puisi atau atau buku-buku yang lain gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ilham Maulana di Sambas, Kalimantan. Pertama soal majas Teh Rini dalam puisi, dan kedua soal rekomendasi buku-buku puisi untuk menulis puisi. Disilakan Teh Rini. Baik, tentang majas itu banyak teman-teman yang masih bingung, tapi saya pikir itu sambil jalan nanti teman-teman akan tahu bagaimana sih puisi itu gitu. Bagaimana kita akan menemukan kalimat-kalimat ungkapan, sebagai ungkapan itu kalimat-kalimat perumpamaan dan lain sebagainya, nanti kita akan ketemu gitu loh. Jadi menurut saya menulislah dulu. Nanti kita akan periksa, kita akan tahu, kita akan baca, kemudian teman-teman juga baca ulang-ulang gitu ya. Jadi itu penting sekali berproses. Karena kalau misalnya kita bicara itu terus nanti kita nggak akan nulis-nulis gitu ya. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman menulis dulu. Kemudian satu lagi, bahwa dalam puisi itu kita perlu yang namanya pesan atau amanat. Karena menulis adalah menyampaikan amanat. Apa sih pesan yang mau kita sampaikan di dalam buku itu? Itu penting. Jadi teman-teman juga harus memasukkan unsur itu. Kemudian majas itu sambil jalan, teman-teman. Nulis saja dulu. Kemudian nanti akan teman-teman, apa sih majas, apa sih diksi, apa sih itu nanti sambil jalan. Jadi buat pemula itu
Yang nomor satu semangat dulu, kemudian mau belajar, mau bertanya. Mengenai rekomendasi, banyak ya buku bagus-bagus ya. Bukunya Bang Subhan keren loh, gitu ya. Jadi banyak teman-teman penyair-penyair kita di Indonesia banyak sekali ya yang bisa dibeli bukunya. Nanti boleh tanya sama saya siapa aja gitu ya, atau tanya Bang Subhan. Nomor satu, jadi buat saya menulislah dulu, berproses, belajar bagaimana kita menggunakan majas, menggunakan diksi sambil jalan gitu. Begitu aja kira-kira. Baik, terima kasih. Barangkali Tereni minum dulu. Ya, santai dulu ya. Bang Ilham di Sambas demikian ya. Jadi ya kuncinya banyak membaca. Oke, terima kasih. Untuk buku seandainya belum ditemukan, saya yang paling mudah ketik saja di Google ya, puisi-puisi Kompas misalnya, puisi-puisi koran Tempo gitu. Nah, itu ada beberapa blog yang mendokumentasikan puisi-puisi yang diterbitkan oleh Kompas, koran Tempo dan media-media nasional lainnya. Nah, saya sering membongkar-bongkar itu dan ternyata luar biasa manfaatnya. Kalau seandainya buku-buku karya penyair-penyair lain belum ditemukan ya, saya kira di perpustakaan banyak sekali. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bang Ilham di Sambas. Kita ke Bekasi. Ke Bekasi ada Kak Listio Wulan, ya, anggota kelas menulis daring juga. Assalamualaikum Teh Rini. Puisi favorit Teteh yang sudah dibuat dan yang paling disukai apa dan kenapa Teh Rini menyukai puisi itu? Nah, dari sekian banyak puisi Teh Rini mungkin ada satu dua yang begitu kuat barangkali atau yang memberikan sesuatu baik menang penghargaan atau memang ada rasa tertentu ketika dibaca, direnungkan dan lain sebagainya. Silakan Teh Rini. Mungkin saya bicaranya nggak satu puisi, tapi saya bicara buku mungkin ya. Ya. Saya, tapi kalau misalnya bicara mana sih puisi yang saya buat yang saya paling suka, saya suka semua lah pasti. Gitu ya. Saya harus mencintai karya saya gitu ya. Tapi kalau bicara, karena masing-masing karya itu pasti punya pengalamannya sendiri gitu ya. Kalau bicara karya puisi, mungkin saya bicara buku aja gitu. Saya, kebetulan juga buku puisi ini mendapatkan 2 kali penghargaan, Kidung Cisadane dan mungkin Kanaya, satu lagi Kanaya. Di Kanaya kalau di Kidung Cisadane saya bicara tentang sejarah dan budaya, maka di Kanaya saya bicara tentang budaya. Tradisi dan sebagainya. Saya bicara itu. Mungkin itu jawabannya kira-kira. Terima kasih Pak Sukan. Ya, baik. Terima kasih Teh Rini. Ada 2 buku yang direkomendasikan Teh Rini ya, dan saya kira nanti teman-teman bisa japrian dengan Teh Rini untuk mendapatkan buku tersebut ya. Pertama Kanaya dan Kidung Cisadane. Nah, silakan yang penasaran japri ke Teh Rini nanti bagaimana cara mendapatkan bukunya ya. Baik, teman-teman lainnya silakan ajukan pertanyaan, kita masih ada waktu ya. Saya bacakan pertanyaan dari Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Ada Kak Surya. Malam Teh Rini, saya Surya dari Padang. Saya pemula juga dalam menulis. Dalam menulis novel, pakai outline seperti apa untuk pemula yang mudah, sehingga saya bisa merampungkan novel saya. Gitu. Nah, ini kiat menulis outline-nya ini, Teh Rini. Silakan. Kalau bicara soal itu tentu tidak terlepas dari kita mendapatkan ide apa sih yang mau kita tulis. Kemudian temanya dulu deh, temanya mau diangkat. Kemudian data-data pendukung untuk membuat tulisan itu menjadi lebih matang gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali saya baca novel, banyak sekali saya tidak menemukan bagaimana penulis menggambarkan kondisi tempat, kondisi situasi gitu. Jadi bicara alur ceritanya ini aja. Jadi boleh juga kalau kita alur ceritanya maju, maka itu jauh lebih membosankan. Tapi kalau kita mungkin menggunakan flashback mungkin jauh lebih baik. Tapi itu sangat tergantung kepada penulisnya gitu. Saya serahkan penulis, tapi nomor 1 dalam menulis novel adalah
yang akan diangkat apa, tema yang akan diangkat apa itu sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bicara novel kan proses panjang nih, gitu ya, proses panjang novel itu berpengaruh pada latar tempat, latar waktu, kemudian tokoh dan sebagainya. Jadi itu penting untuk dibuat sketsanya dulu lah. Kemudian sketchingnya dulu, apa sih yang akan dilakukan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Teh Rini. Ya, Kak Surya ya, temanya seperti apa ya? Nah, outline atau kerangka karangan juga ya bikin aja garis-garis besarnya ya. Mulai dari tema, tokoh-tokohnya termasuk penokohannya nanti bagaimana gitu ya, alur plot sampai pesan-pesannya juga mau disampaikan seperti apa gitu ya. Yang sederhana saja, yang paling penting nanti teknik menulisnya seperti apa, Kak Surya. Baik, kemudian ya kita kembali ke Ompi, Bang Indra Intisa ya. Ada pertanyaan kedua dari ini. Saya tanya yang lain, berhubung yang tadi sudah ada yang bertanya yang sama. Kita tahu ada banyak profesi dan pekerjaan penyair yang berbeda antara satu dan lainnya. Ada dari kalangan akademis dan non-akademis. Ada dari orang sains, sejarawan, musikus, dan seterusnya. Tetapi dari sekian banyak puisi yang ditulis, kenapa tidak banyak puisi yang melibatkan unsur-unsur sains, sebagaimana novel sains fiksi, padahal sebagaimana disebut sebelumnya, ada banyak penyair yang berasal dari sana. Kenapa mereka justru berkecimpung di ranah budaya, sejarah, atau hal-hal umum, ini romantisme atau hal umum lain seperti satir dan religi. Nah, coba menurut Teteh bagaimana? Tidak masuk ke ranah sains karya-karya apakah terlalu berat gitu ya? Kebetulan saya latar belakangnya bukan sastra, saya juga dari sains, dari teknologi, dari teknik. Kemudian nggak ada hubungan juga dengan sastra, tapi saya jungkir balik belajar bagaimana saya menulis, gitu ya. Sangat bergantung saya juga menulis tentang sains juga gitu. Cuman memang belum bisa diterima waktu itu. Jadi saya menulis banyak hal sebenarnya, karena menulis itu kita nggak akan pernah kehabisan ide kalau kita mau mencari sebenarnya. Kenapa banyak penulis atau penyair yang tidak menulis tentang sains? Saya rasa banyak juga lah yang menulis tentang itu, cuman mungkin belum terangkat ya. Kita kalau bicara dunia tentu banyak. Kalau kita bicara penulis Indonesia, ada di Lestari, dia nulis tentang bintang gitu ya, tentang angkasa luar, semesta dan lain sebagainya. Itu juga salah satunya kan itu sains. Menarik juga kalau dibikin fiksi. Jadi memang karya sastra itu kan tidak terlepas dari imajinasi, karena saya membayangkan ketika di Lestari menulis tentang novelnya, novel apa judulnya saya lupa tuh, novelnya tentang bintang, tentang angkasa luar, itu kan saya membayangkan imajinasi dia ada di situ gitu loh. Jadi sangat bergantung kepada penerimaan. Mungkin sampai sekarang ini kita nih pembaca, saya juga agak nantang sedikit sama Alexis nih ya, barangkali ya. Karena sekarang ini kan orang disuruh nulis, kapan dia membacanya. Barangkali nanti suatu saat ada lomba membaca, bikin resensi buku misalnya gitu ya, saya usul nih ya, Bang Suban. Karena selain menelurkan penulis-penulis, kita juga harus menelurkan pembaca yang baik gitu loh. Jadi buat saya itu tantangannya. Nah, tadi menjawab pertanyaan Ompi, saya pikir itu nggak terlepas dari itu. Ada kok penikmat tulisan-tulisan yang berbau sains banyak ada. Buktinya meledak juga kan novelnya di Lestari itu gitu. Saya rasa ada, cuma mungkin belum terangkat. Kemudian kenapa di Indonesia menjadi romantisme jauh lebih menghanyutkan mungkin gitu ya. Bisa soal cinta dan sebagainya, romantisme itu mungkin memang kita masih terpaku pada itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau coba, kenapa enggak kita tantang, bikinlah misalnya Alexis bikin lomba menulis dengan tema sains gitu, barangkali suatu saat kenapa enggak gitu ya Mas Suman. Jadi
itu sangat bergantung pada ini, pada wawasan kita juga tentang itu, tentang sains. Mungkin juga lewat ini kita bisa membuka wawasan ke semua orang tentang sains. Kemudian tantangan saya berikutnya, saya sih usul sama komunitas ini yang sudah luar biasa keren ya, Alisis. Barangkali selain memunculkan penulis-penulis baru, barangkali memunculkan pembaca-pembaca yang baik juga gitu. Ini tantangan saya yang terbesar karena saya pikir penulis tanpa pembaca pun kita nggak bukan apa-apa. Penulis bukan apa-apa juga. Jadi kita memang butuh pembaca yang baik juga. Itu usulan aja ya, Bang Subhan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Terini. Kebetulan sekali Terini berlatar belakang ilmu sains ya, dan masuk ke ranah sastra. Ini menarik. Menyebut beberapa karya sastra, termasuk di Lestari Supernova ya novelnya ya. Apa ya? Ya, dan lain sebagainya. Ataupun Ompi barangkali tertarik untuk menulis karya sastra yang berangkat dari desain, dan teman-teman di kelas menulis daring tadi ditantang ya, tidak hanya menulis tapi juga menjadi pembaca. Ya, memang benar kita kekurangan pembaca ya, pembaca yang betul serius untuk membaca. Tapi kalau untuk membaca media sosial ya kita jagonya di Indonesia ya. Baik teman-teman, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lainnya. Masih ada teman-teman? Silakan. Ya. Yang melambaikan tangan. Oke. Baik. Dari Ompi ada lagi tuh? Ya, itu tambahannya Pak Subhan. Mana ini tambahannya? Dibantu tim kreatif, saya agak susah ini. Saya tadi udah baca, Bang Subhan. Oh, ya, silakan. Itu kan yang saya ceritakan, kalau contohnya di Lestari itu adalah novel. Kalau puisi gimana? Kenapa enggak saya nulis loh tentang sains gitu? Saya nulis puisi tentang sains juga loh gitu. Jadi sebenarnya memang makanya saya bilang bahwa sebenarnya penulis itu sudah banyak. Pas saya tantangin bagaimana kita mendapat pembaca yang baik. Saya menulis tentang sains juga, tapi mungkin belum dikenal dan belum diterima juga barangkali gitu. Gitu, Ompi sahabat saya nih, Ompi nih yang suka protes. Terima kasih Ompi. Baik, terima kasih Ompi. Terini, ya. Tentu saja pertanyaan Ompi ini akan menjadi tantangan bagi kita bersama ya. Iya, betul. Indonesia lainnya, ya saya kira menulis dengan topik sains ini memang masih minim, bukan berarti tidak ada, tapi itu juga jalan untuk penerapan pada karya berikutnya. Ini tantangan yang menarik saya kira. Ya. Baik, teman, dipersilakan yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya. Terima kasih, saya Hashim Yakub dari Kuala Lumpur. Baik, Pak Prof, silakan. Terima kasih sudah hadir kembali. Ya. Terima kasih Bu Rini bersama dengan Pak Subhan. Tadi saya tertarik mendengarkan kenapa orang sains tidak menulis puisi dalam bidang sains. Saya dari bidang kedokteran gigi dan saya menulis puisi dan juga cerpen dalam bidang sastra, dalam bidang budaya dan sebagainya. Sebab siapa yang mau membaca puisi tentang sains? Sains itu bisa ditulis dengan secara sains dan tidak akan menjadi satu perkara yang menarik untuk orang membacanya. Begitu juga saudara Taufik bukan? Itu dokter haiwan itu. Dia tidak menulis tentang sainsnya kan, dia menulis tentang apa yang orang suka baca. Tapi itu saya bicara ini sangat-sangat bagus sekali dan sangat hidup dan saya sangat suka mengikutinya dan saya banyak belajar daripada Ibu dan juga Bapak berdua dan juga peserta yang lain. Nanti saya dapat manfaatkan apa yang saya belajar pada malam ini dan saya tadi dengar ada Bapak Afendi sudah menamakan novelnya Ya Allah Habibahkah itu asalnya daripada perbincangan kita hari itu kan. Ya, benar. Ya. Waktu saya di usia 12 tahun, waktu di sekolah rendah dulu, buku teks kami ialah buku Keadilan Ilahi yang ditulis oleh Bapak Hamka. Dan kami sudah biasa sangat dengan sastra Indonesia ini dan kami sukalah. Tetapi saya pergi ke Padang beberapa kali mencari buku
keadilan ilahi itu, sebab saya mau mengingati sejarah saya itu, nggak ada lagi ya buku seperti itu ya. Sudah nggak ada lagi, tidak dibacakan lagi. Ya, terima kasih Bu, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob dari Singapura ya, luar biasa. Beliau rajin hadir di ruang kelas menulis daring, berbagi pandangan, pendapat, dan mewarnai kelas kita pada malam hari ini. Silakan Teh Rini menanggapi barangkali. Terima kasih Pak. Memang tadi bagus, saya juga merasa tertantang sama Ompi tadi, bahwa memang barangkali sudah saatnya kita bicara soal sains gitu, bicara soal teknologi. Apalagi kita sekarang ini ada di abad teknologi ya dan sebagainya. Padahal kita sudah harus berpikir tentang futuristik gitu, bicara tentang masa depan dan sebagainya. Saya merasa tertantang juga, Ompi, terima kasih. Mengenai tadi Profesor siapa tadi, Bang Subhan? Pak Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob, Pak Yaakob dari Singapura. Hebat loh Dokter Gigi jadi sastrawan gitu ya, jadi penyair, keren ya Pak ya. Saya salut ya, saya salut. Walaupun saya sendiri dari teknik gitu ya, yang menggeluti sastra, tapi saya rasa dunia kita menjadi lebih berwarna ya. Saya yang berkecimpung di dunia matematika, saya berkecimpung di dunia teknik, sains, tapi kemudian saya menulis sastra. Saya merasakan bahwa hidup kita ini, hidup saya ini penuh dengan warna, gitu, penuh dengan warna, beragam gitu. Nah, barangkali suatu saat saya juga menunggu profesor menulis tentang kedokteran gitu ya dalam bentuk puisi, keren ya. Barangkali suatu saat saya tunggu dengan bahasa puitisnya gitu, barangkali bisa gitu. Karena saya nggak mungkin menulis dalam bidang-bidang sains dan kedokteran, sebab saya memang tak pandai menulis puisi ataupun menulis cerpen mengenai sains. Saya nggak pandai. Jadi kalau untuk menulis tentang budaya dan bahasa dan juga sastra itu, saya rasa agak sedikit oke bagi saya lah. Itu saya saja pendapat saya aja. Kan cuma yang gede-gede doang 2 biji. Ada juga kan di kita ya, Bang Subhan ya, salah satu dokter yang menulis puisi, tapi memang temanya cinta yang diangkat gitu ya. Jadi sebenarnya sih memang beragam ya, tergantung pada apa yang disampaikan oleh penulisnya. Saya rasa sangat bergantung pada itu. Saya juga salut pada Profesor dari kedokteran bisa menulis sastra, itu luar biasa ya. Ada salah satu juga teman sahabat saya juga, dia dari kedokteran ahli neurologi, Dr. Arman, dia juga menulis sastra gitu. Dia menulis novel dan sebagainya. Jadi saya pikir memang tidak ada yang bisa meraba-raba bahwa penulis sastra berasal dari latar belakang sastra gitu ya. Gitu Bang Subhan menurut saya. Terini dan Pak Datuk Profesor Dr. Hashim Yaakob di Singapura ya. Memang kalau untuk Indonesia saya kira banyak sekali teman-teman yang berlatar belakang bukan sastra ya, termasuk Dr. Taufik Ismail, Pak Taufik Ismail. Beliau tadi disebutkan juga dokter hewan ya. Saya lebih kurang 4 tahun bersama beliau di Rumah Puisi Taufik Ismail 2019-2013. Nah, jadi saya tahu betul bagaimana beliau melakukan proses kreatifnya ketika itu. Dan kalau untuk dari peternakan, novelis Indonesia kita dari Sumatera Barat ada Gustave Sakai misalnya. Beliau jadi tidak hanya orang-orang sastra yang menulis karya sastra, tapi juga beragam. Dan itulah kekayaan kita sebenarnya. Bagaimana ini bisa keilmuan, pengalaman mereka bisa dituangkan dalam karya sastra. Baik, dari Singapura kita ke Depok ya, ada Kak Endah Catur. Pertanyaannya Teh ini, bagaimana cara meyakinkan orang lain agar mau membaca karya kita yang saya rasakan ternyata sulit sekali mencari pembaca. Nah, ini yang tadi nah, sulit mencari pembaca. Bagaimana kiatnya agar setelah buku terbit ada yang baca, ada yang beli misalnya gitu ya. Minimalnya ada yang membaca, Kak. Ini sulit sekali meyakinkan. Oh ya, baik.
Baik. Mohon saya betulkan sedikit ya Pak. Saya dari Ya. Malaysia ya, bukan daripada Singapura. Baik, Oh. baik. Dari Malaysia. Baik, Saya. mohon maaf. Silakan. Iya, Apa? terima kasih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, silakan Teh Rini. Bagaimana meyakinkan orang untuk membaca tulisan kita gitu ya. Ya. Proses juga Mbak, proses. Gitu. Iya, iya. Iya, karena nggak mungkin memaksa. Makanya sekarang PR kita yang terbesar itu adalah Bang Subhan. Saya Ya. sekali lagi bilang bahwa PR terbesar kita adalah kita memunculkan komunitas-komunitas pembaca. Gitu. Mungkin Ya. dari Mbak Endah sebagai seorang guru, bagaimana menularkan kesukaan membaca kepada anak-anak murid, gitu ya. Itu penting sekali. Itu justru cikal bakal literasi itu berasal dari sekolah ya, untuk generasi-generasi muda. Saya rasa PR terbesarnya justru bagaimana, tantangannya terbesar sebagai seorang guru, bagaimana kita menularkan kebiasaan membaca. Itu dulu deh. Gitu ya. Karena kalau menulis sekarang banyak loh kelas-kelas menulis ya Bang Subhan ya. Kalau saya kok sekarang Betul tadi nih. Iya, Itu yang betul. saya Apa Mbak? Halo, siapa ini yang apa? Memberikan respon? rasa Kak Masya ya? Bukan Mbak Endah dari Depok, Mbak Endah. Silakan. kan nih Silakan Kak Endah. sinyalnya putus-putus. Ternyata ya. Mohon maaf Kak Endah, Pak, sinyalnya sepertinya terganggu ya. Ya. Kak Endah, sinyalnya terganggu. Tapi intinya Teh Rini tadi menyampaikan untuk mencari pembaca. Ya, saya sudah melangkap Mbak Endah. Jadi memang sebenarnya justru saya sangat memberi apresiasi yang luar biasa kepada guru-guru yang mau belajar menulis, kemudian mau juga menularkan kebiasaan membaca pada murid-muridnya. Karena literasi awal berasal dari sekolah untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi tantangan membuat komunitas membaca ini yang belum terdengar gaungnya gitu ya. Membaca. Kalau misalnya kita bicara soal menulis, mungkin sekarang sudah mulai banyak. Ya. Apalagi sekarang ini dunia digital ini kan sekarang sudah begitu mudah ya orang. Sebentar. Maaf. Nah, apalagi dunia digital sekarang orang lebih mudah menulis dengan banyak aplikasi-aplikasi sekarang ya. Cuma tinggal sekarang kita mencari pembaca gitu. Justru tantangannya itu. Bagaimana kita bisa membuat atau membentuk sebuah komunitas membaca yang baik. Itu tantangan dari saya ya, Bang Subhan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan Terima kasih Teh Rini. Iya, sama. Rina tadi suaranya agak bocor ya, mohon maaf. Iya benar, saya sepakat bahwa kita harus membentuk pembaca bagaimana menciptakan, melahirkan pembaca. Tentu saja ini sangat penting agar nanti karya yang kita tulis, kita terbitkan itu menemukan pembacanya. Dan tentu saja karya sastra itu tidak hanya berputar di seputar orang-orang sastra saja. Ya. Nah, jadi harus bawa ke gelanggang yang lebih luas, kita yang lebih luas, sehingga di luar orang-orang sastra karya kita tetap dibaca. Baik, dari Depok kita ke Aceh, ada Pak Zab Bransah. Dipersilakan Pak Zab. Mikrofonnya, Pak Zab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rektor KMD, Pak Rektor, kesempatan diberikan kepada saya. Dengar nggak suara saya? Dengar ya? Terdengar, Pak Zab, dipersilakan. Oh ya, kita di warung kopi nih sambil ikut Zoom menikmati kopi pancung. Ya, silakan. Saya niatkan untuk peserta. Terima kasih. Bu Rini, terima kasih kesempatan ini. Pengalaman kami kemarin, jadi ada teman dari Lumajang, Ali Suratman ST atau TS itu, bahwasanya dia menulis puisi
dari gambar yang saya kirim kepada beliau dengan keindahan-keindahan alam Aceh, dengan kebudayaan-kebudayaan Aceh. Beliau menuliskan tentang potret Aceh, kemudian keindahan-keindahannya itu. Tapi beliau tidak ke Aceh. Ini bagaimana pandangan Ibu Rini mengenai hal satu, sebuah karya itu diciptakan melalui audien gambar yang apakah sah? Memang itu hak cipta para penyair sendiri, hak pencipta puisi. Yang kita kirimkan kemarin, misalnya dengan kebudayaan Aceh, keindahan-keindahan Aceh. Nah, ini pandangan Ibu Rini gimana? Memang tadi sekilas dalam perjalanan saya mendengarkan itu objek yang ditampilkan menghasilkan sebuah karya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuan. Salam santun untuk Ibu narasumber kami dari Aceh. Ya. Terima kasih pula tadi ada sahabat Asim dari Singapura atau Malaysia itu. Malaysia. Oh ya, terima kasih sudah bergabung. Ada beberapa kawan dari luar. Terima kasih Pak Subhan telah diberikan kesempatan kepada sahabat kami yang ada di luar untuk bergabung dengan KMD. Ya, begitu saja Pak Subhan. Ya, terima kasih Pak. Kembali. Ya, terima kasih Pak Zab Bransa di Aceh. Mikrofonnya di off kan, ya Pak Zab. Ini soal alih media Teh Rini dari gambar ke puisi ya. Saya kira bisa saja ya. Bagaimana menurut Teh Rini? Silakan. Sangat bisa. Misalnya gini ya, kita melihat lukisan Mona Lisa. Pasti kita punya gambaran bagaimana kita menggambarkan seorang perempuan yang mistis, penuh misterius, cantik dan sebagainya. Sangat bisa. Makanya ada beberapa juga teman menulis puisi, kemudian di sebelahnya adalah lukisan. Menggambarkan keduanya. Bisa, Pak. Sangat bisa. Bagus malah gitu. Misalnya apa sih gambar gitu ya? Dari gambar kemudian pindahkan ke puisi. Bisa, Pak. Bisa. Gambar abstrak pun sebenarnya bisa kok dibikin puisi. Ya, bagaimana kita menangkap itu gitu ya. Menangkap makna di balik gambar itu. Begitu, Pak, kira-kira. Ya, terima kasih Teh Rini. Ya, jadi sangat berpeluang bisa sekali ya Pak Zab. Ya. Di gambar, lukisan, foto ya atau objek benda tertentu bisa dijadikan sumber ide untuk puisi. Bahkan bisa dialih mediakan ke genre lainnya ya, cerpen novel atau bahkan ke film, musik, tari dan lain sebagainya. Sangat berpeluang itu Pak Zab Bransa. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung kelas. Barangkali ada 1-2 penanya singkat yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya. Dipersilakan. Masih ada teman-teman yang angkat tangan tuh Puspadani. Ya, Kak Puspadani dipersilakan dari Pasaman Barat. Ya, teman-teman juga jangan lupa mengisi presentasi khususnya peserta kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Rini dan juga Bapak Muhammad Subhan. Yeah. Di sini saya ingin saya tanyakan. Ini kebetulan kan saya ada mengikuti antologi cerita anak ini Bu Rini. Jadi cerita anak itu tentang budaya. Ini saya mengangkat itu tentang rendang. Jadi kalau untuk Sumatera Barat kan itu ada makanan khasnya kan, rendang. Jadi sampai saat ini kayaknya saya masih terbentur ide Bu Rini. Jadi dari mana saya mesti memulai? Yang jelas dalam sebuah cerita itu kan harus ada tercipta konflik kan. Jadi yang ini masalah yang akan saya ceritakan ini rendang kan gitu kan. Jadi saya ingin apa Bu Rini, mohon masukannya gitu atau tips yang bisa saya lakukan untuk bisa nanti saya menghasilkan tulisan tentang rendang ini dan juga ada terjadi konflik di dalamnya. Ini untuk anak ini Bu Rini. Jadi sampai saat ini masih belum muncul ide itu di kepala saya. Dimohon masukannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Puspa di Pasaman Barat. Silakan Teh Rini. Baik. Pertama saya salut untuk Ibu Puspadani yang sudah mau menulis tentang cerita anak karena kita memang kekurangan penulis cerita anak. Ini bagus sekali, apalagi kita mengangkat tradisi atau budaya dari sebuah daerah.
apa sih yang mau Ibu sampaikan dari rendang ini, gitu, dari cerita ini gitu ya. Mungkin konflik-konfliknya ketika ada persahabatan anak dari berbagai daerah, kemudian dia memperkenalkan rendang, kemudian atau misalnya dengan orang bule persahabatannya misalnya, kemudian dia ngirim rendang, dia nggak suka karena pedes gitu. Tapi akhirnya dia penasaran sampai dia akhirnya suka dan sebagainya. Mungkin konflik-konflik sederhana untuk anak-anak dibuat jauh lebih sederhana dibandingkan dengan konflik novel orang dewasa gitu ya tuh. Itu sebenarnya biasanya sih konflik-konflik anak-anak itu biasanya terjadi ketidakcocokan misalnya atau misalnya selisih pendapat. Yang paling sederhana sih itu ya kalau untuk anak-anak. Persahabatan biasanya. Berawal dari persahabatan. Misalnya seorang anak dari Sumatera Barat bersahabat dengan anak bule misalnya. Dunia anak-anak lah, bagaimana bahasa anak-anak juga. Ini tantangannya buat Ibu Puspadani. Ketika menulis cerita anak-anak, maka kita harus terjun menjadi anak-anak. Bagaimana bahasanya penyampaian untuk anak-anak itu penting sekali. Walaupun kita dari penulisnya adalah orang dewasa, tapi bagaimana kita bisa masuk menjadi anak-anak dengan pengantar bahasa yang cocok untuk anak-anak. Saya rasa konflik-konflik yang sederhananya adalah itu. Dari mulai persahabatan aja, kemudian persahabatan pecah dan sebagainya, ada sampai dia mengenal rendang dan sebagainya bisa. Itu yang paling sederhana itu mungkin. Itu usulan saya aja. Terima kasih Bu Dani. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini. Udah mulai terbuka rasanya wawasannya. Insya Allah dicoba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kami Pak Subhan, ini kita di sini masih itu sering terjadi apa gempa. Gempa ya? Iya, masih gitu terus belum stabil daerah kita. Sebentar ini masih terasa juga tuh lari lagi kan. Dalam mohon doanya kawan-kawan ya untuk kami di Pasaman Barat. Pasaman. Amin. Semoga bencana segera berlalu. Amin. Ya, tidak ada gempa susulan ya. Tadi jam berapa itu gempa yang di Nias ya, lumayan kuat dan terasa di Sumatera Barat ya. Dan semua daerah mudah-mudahan aman dari gempa ya. Baik, Teh Rini, kita sudah di penghujung. Satu pertanyaan terakhir dari saya dan saya kira bisa menjadi closing statement juga untuk Teh Rini. Apa selama menjalani proses menulis, hambatan apa yang sering terjadi Teh Rini hadapi, dan misalnya pernah nggak menghadapi writer block buntu menulis gitu ya? Ini banyak dialami oleh penulis-penulis pemula ini Teh Rini. Kalau sudah buntu, kalau tidak siap mental, nggak tahan banting, balik kanan, nggak mau jadi penulis lagi. Iya, itu tantangannya sih sebenarnya. Betul tantangan. Dari Teh Rini yang bisa dinasehati kami di kelas menulis daring ini. Silakan Teh Rini. Baik, tantangan utama ketika kita tidak juga mendapatkan ide, biasanya kita buntu. Nulis apa nih gitu ya. Terus santai aja. Kalau saya sih biasanya jalan-jalan, makanya jalan-jalan juga sangat berpengaruh. Jalan-jalan bukan berarti kita harus keluar kota, keluar negeri dan sebagainya. Jalan-jalan sekitar rumah, olahraga pagi dan sebagainya itu juga sangat membantu dalam proses penulisan. Karena semua orang pasti akan menemukan gimana dia buntu menulis. Dan itu saya rasakan juga, saya pernah rasakan itu. Tapi saya nggak mau memaksakan diri. Ketika buntu saya memaksakan menulis menjadi tidak baik, maka saya tidak lakukan. Ketika buntu saya jalan-jalan aja, atau saya makan enak, atau misalnya saya nyanyi misalnya. Banyak cara untuk kita keluar. Karena kalau kita misalnya dalam kondisi buntu kita paksakan menulis, maka hasil menjadi tidak baik. Itu sih hal yang sederhana yang saya lakukan, Bang Subhan ya. Atau saya kan memang hobi banget membaca, maka saya membaca. Biasanya baca novel atau baca puisi atau baca apa ya, buku apa aja saya suka gitu. Maka saya biasanya untuk melawan kebuntuan itu biasa saya membaca atau jalan-jalan atau sekedar makan-makan atau dan sebagainya. Atau mungkin ketemu teman-teman biasanya gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Teh Rini, luar biasa ya. Jadi ini juga untuk teman-teman semuanya yang sering mengalami writer block ya, kebuntuan ya, kalau buntu ya tutup saja laptopnya, baca buku, jalan-jalan, atau sekurang-kurangnya tidur saja. Besok segar lagi ya Teh Rini. Ada tambahan satu lagi boleh ya, saya tambahin ya. Silakan Teh. Ya. Sebagai ya sama tambahan closing statement juga bahwa dalam menulis itu kita memang butuh sabar.
Sabar dan berproses. Mau berproses dan sabar. Karena itu adalah kunci utama ketika kita mau menulis. Karena kalau setahun 2 tahun kita merasa menjadi penulis hebat, maka kita nggak pernah belajar. Maka belajar adalah bagian dari kesabaran itu. Mau belajar, mau berproses, mau membaca dan sebagainya. Jadi itu pesan yang paling utama, karena kalau nggak sabar, mungkin kita nggak usah jadi penulis. Gitu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Intama, luar biasa teman-teman closing statement-nya. Jadi sabar ya. Jadi pekerjaan apapun termasuk menulis, kalau tidak sabar ya nggak akan pernah sukses. Nah, jadi latih kesabaran kita itu sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan sebagai penulis. Nah, tidak ada karpet merah tentunya bagi penulis kalau seandainya dia tidak sabar, tidak menghasilkan karya-karya terbaiknya, dan karpet merah itu akan terbentang bagi mereka yang sabar, kuat, tahan banting. Karena nanti setelah teman-teman jadi penulis, ya tentu tantangan di depannya akan semakin berat ya, bagaimana kita dikritik, dicaci maki, difitnah atau diserang dari betul. ini dan teman-teman lainnya yang sudah berada di ranah kepenulisan. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Teh Rini Intama yang sudah meluangkan waktunya, walaupun masih dalam suasana duka, kami turut berduka Teh Rini. Semoga sabar dan kuat, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan yang paling penting bukan sekedar pertemuan malam ini saja dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi bagaimana teman-teman memungut semangat, motivasi untuk menulis, dan tentu saja kita tunggu karya teman-teman. Ya. Terima kasih Teh Rini. Ya, sama-sama. Sama-sama, saya juga terima kasih ya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bapak Muhammad Subhan. Baik, silakan teman-teman pamit, sudah dibolehkan ya, kembali kepada tim kreatif untuk menutup pintu kelasnya. Ini. Ya. Terima kasih ya Mas Wan ya semuanya. Saya pamit ya. Ya. Pamit. Tadi ada yang mau tanya, katanya ada yang tanya tuh. Ya. Materi di-share nggak? Materi di-share nggak katanya? Boleh aja kalau mau di-share. Izin kita masukkan ke YouTube Teteh, nanti kita bagi ke teman. Baik. Terima kasih ya. Ya, saya pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama telepon siapa? Telepon. Muhammad Ilham, tim kreatif operator, silakan di off-kan. Atau yang mau ngobrol boleh juga dipersilakan. Nggak ada habis. Bransa? Boleh, tim kreatif disilakan off-kan, teman-teman yang ingin keluar dipersilakan juga, di off-kan saja ya. Ini Bang ya. Salam ya, di off-kan saja Bang Ilham.